Manusia memang memiliki pilihan yang fleksibel untuk melakukan kejahatan atau melakukan kebaikan. Setiap orang memang punya kebebasan untuk memilih. Apakah memilih yang baik ataukah yang buruk? Hanya saja Sang Buddha selalu mengingatkan konsekuensi yang bakal dihadapi, dampak yang bakal dirasakan tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Setiap pelaku kejahatan akan mendapatkan konsekuensi penderitaan. Setiap pelaku kejahatan akan mendapatkan dampak yang nyata. Tidak hanya saat ini saja, tetapi juga nanti, esok, lusa, kapanpun itu. Pelaku kejahatan mau tidak mau akan menderita karena perbuatannya sendiri. Yang namanya berbuat jahat tidak hanya kita melakukan kejahatan itu secara sosial kepada orang lain. Tidak hanya karena kita membunuh orang lain yang di luar, membunuh makhluk hidup yang di luar diri kita, tetapi kejahatan itu bisa kita lakukan terhadap diri sendiri. Kita menyiksa diri. Ini adalah salah satu bentuk kejahatan juga. Kita menyia-nyiakan waktu yang ada, itu juga salah satu bentuk kejahatan. Kita berpikir secara negatif tentang kemampuan yang kita miliki, itu juga bentuk kejahatan. Kita berpikir bahwa kita tidak mampu untuk praktek, kita tidak mampu untuk berjuang. Kita terus menerus secara intensif mengembangkan pikiran-pikiran yang tidak baik, mengembangkan pikiran-pikiran yang jahat, mengembangkan pikiran-pikiran yang destruktif. Kita bangga dan pikiran itu kita pelihara sedemikian rupa. Kita senang dan pikiran itu kita anggap sebagai harta yang sejati. Harta yang luar biasa baiknya, harta yang terus kita bawa ke sana kemari. Ketika kita melakukan kejahatan, kita akan menderita dari waktu ke waktu. Penderitaan itu bisa dirasakan dalam kehidupan sekarang ini ataupun dalam kehidupan yang akan datang. Dalam momen sekarang ini juga ataupun dalam momen yang akan datang. Karena kita senang untuk memelihara pikiran yang tidak baik, kecemasan terus menghantui kita. Ini adalah bentuk penderitaan. Merasa cemas itu adalah penderitaan. Takut itu adalah penderitaan. Khawatir itu adalah penderitaan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dinikmati setiap waktunya. Tapi kita bangga, kita tidak sadar bahwa ini adalah bentuk kejahatan juga. Kita pelihara ketakutan, kita pelihara kekhawatiran, kita pelihara kecemasan terus menerus. Kita mencemaskan diri kita mencemaskan orang lain,
Kita mencemaskan apapun yang kadang-kadang tidak perlu untuk dicemaskan. Oleh karena itu, mereka yang senang berbuat kejahatan, menyiksa dirinya sendiri, penderitaan akan terus dialami. Sengsara dari waktu ke waktu, sengsara dari momen ke momen. Sang Buddha menunjukkan konsekuensinya. Sang Buddha menunjukkan dampak nyatanya, sehingga kita diharapkan untuk bisa menyadari hal ini secara langsung.